Seorang buruh di Samarinda, Kalimantan Timur menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh bapak mertuanya. Selamat pagi pemirsa, saya Jung Misti, kita jumpa lagi. Bersama kita akan mengungkap sejumlah misteri kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Diduga akan beraksi di jalanan, polisi tangkap sejumlah pemuda anggota gangster yang biasa beraksi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menetapkan 2 orang tersangka karena membawa senjata tajam. Inilah aksi penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan pasukan Raima Satsabara Poresta Sidoarjo terhadap sejumlah anggota gangster di kawasan Lingkar Timur, Sidoarjo. Diduga akan melakukan aksi kejahatan dan tawuran, sejumlah pemuda dibawa dan diamankan ke Mapolresta Sidoarjo. Selain mengamankan sejumlah pemuda, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam jenis celurit hingga panah yang didapatkan di salah satu rumah. Dari seluruh anggota gangster yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur dan langsung ditahan karena membawa senjata tajam. Sidoarjo menemukan ada sekelompok pemuda yang mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat, dilanjutkan pengembangan ke salah satu rumah dan ditemukan adanya senjata tajam, ya, ada beberapa, ada golok, ada celurit yang cukup panjang, yang tentunya ini berpotensi digunakan untuk kegiatan-kegiatan negatif. Salah satunya bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan tawuran atau mengganggu ketertiban lainnya. 2 tersangka kini masih diamankan di Mapolresta Sidoarjo, sementara sejumlah pemuda lainnya dipulangkan untuk dilakukan pembinaan oleh orang tua. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Sementara itu, aksi tawuran antar pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung pada penjarahan. Sebuah toko laundry dirusak, handphone dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah turut dijarah. Inilah aksi tawuran yang melibatkan pemuda Lorong Melati dengan pemuda Lorong Papan di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Tak hanya terjadi keributan di jalan, namun tawuran berujung pada perusakan sebuah bangunan usaha laundry. Pelaku tawuran seketika masuk ke dalam toko yang sempat ditutup penjaga laundry dengan merusak pintu besi toko menggunakan parang hingga mencuri 1 unit handphone dan uang senilai 3 juta rupiah. Nah, habis kedua kalinya nggak bisa lagi kami bilang, kawan aku bilang jangan, ku tutup pintu, ku kunci. Disungkitnya lah ini, disungkitnya masuklah dia, dihancurkan semuanya. Barang-barang yang hilang nggak? Ada, HP laundry lah hilang, duit hilang. Uang berapa banyak kak? Uang hampir 3 juta. 3 juta, berarti Iya. mereka menjarah juga kak ya? Iyalah. Belum diketahui penyebab tawuran, namun diduga aksi tawuran terjadi dipicu oleh dendam lama yang tak kunjung usai. Kasus perusakan dan penjarahan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, seorang kepala sekolah melakukan pelecehan seksual terhadap penyanyi dangdut di Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku juga menganiaya korban dengan menendangnya hingga terjatuh. Pelaku merupakan kepala sekolah dasar. Penyanyi dangdut Esther Oktaviani manggung di Gabak Purworejo dan mendapat perhatian penonton. Tiba-tiba seorang pria memberi saweran berupa uang dan mencium Esther, namun korban kemudian memukul pelaku. Pelaku ternyata kepala sekolah SD di Purworejo. Pelaku kemudian naik panggung lagi dan menendang korban hingga jatuh. Pelaku itu naik ke atas panggung, terus langsung nyium itu
Terus saya marah tapi saya belum bales gitu loh. Terus sudah selesai, dia turun panggung. Terus saya nyanyi lagu kedua, dia kembali nyium lagi. Nyium itu saya udah agak emosinya udah agak naik lagi. Terus saya dorong sampai turun panggung. Nah yang ketiga itu saya nyanyi lagi. Terus dia naik lagi, nyium lagi. Terus karena saya udah emosi, terus saya pukulnya itu pakai mic 2 kali. Setelah terlibat keributan, Esther dan pelaku memilih berdamai di kantor Polsek Grabak. Pelaku mengaku dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak sadar saat melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Seorang pedagang telur ayam di Lampung Tengah, Lampung dianiaya seorang bidan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga terjatuh. Pelaku kesal karena merasa tidak dilayani dengan baik oleh korban. Seorang wanita dengan kondisi berdarah duduk di tanah setelah dianiaya bidan Kampung Tanjung Jaya, Bangunrejo, Lampung Tengah. Korban seorang pedagang telur ayam yang biasa berdagang di pasar Kampung Tanjung Jaya. Korban berteriak minta tolong dan ditemukan sudah dalam keadaan kepala berlumuran darah dan terduduk di halaman rumah. Loh, ada orang tolong gitu terus ke sini. Ya itu udah berdarah sini, saya nggak tahu lagi udahan saya ke pasar. Udah nggak tahu kejadiannya. Ya pagi, pasaran. Pas hari pasaran. Hari Jumat. Tapi nggak tahu, maksudnya kejadian nggak tahu gitu loh. Terus ibunya memang tinggal sendiri di sini sih, Mbak? Ya sendiri ya, sendiri. Mbak Runtahnya. Jadi tahu-tahu dia udah geletak di situ. Udah di sini lah. Polisi telah menerima laporan dari korban dan memeriksa sejumlah saksi. Datang menurut keterangan korban, dia seorang diri di rumah, ya, karena yang bersangkutan ini adalah pelihara ayam dan juga penjual telur. Kemudian datang saksi terlapor ini untuk membeli telur atau ayam, namun dibilang oleh korban karena dia terburu-buru hendak ke pasar, dibilang penjualan nanti siang saja. Namun terjadilah pemukulan di situ di kepala korban sisi kiri di bagian telinga sehingga korban jatuh dan korban berdarah, kemudian keluar rumah dan minta tolong. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya untuk mendapatkan pertolongan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra melaporkan. Seorang buruh di Samarinda, Kalimantan Timur menyewa orang untuk membunuh bapak mertuanya. Namun korban selamat meski mengalami penganiayaan berat di kepala. Kasus ini terungkap saat sang eksekutor ditangkap di Palembang karena kasus penggelapan sepeda motor hingga menyeret aktor utama yang merupakan menantu korban. Barusan aja ini Pak dipukul. Pak, ini izin melaporkan pemukulan di Jalan Biawan di dekat Widiono, 82 tahun, warga Gang 10 RT 04 Kelurahan Sidomulyo, Samarinda, Kalimantan Timur mengalami luka akibat penganiayaan berat di bagian kepala. Duda yang telah tinggal seorang diri di rumahnya ini tidak mengenali orang yang telah menganiayanya. Menurut warga sekitar, kakek yang sesekali mengalami kepikunan ini tiba-tiba keluar rumah dengan kondisi kepala bersimbah darah. Oleh warga, korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Peristiwa penganiayaan orang tak dikenal itu kemudian dilaporkan ke polisi. Penyelidikan kasus ini berjalan lambat. Hal tersebut disebabkan kurangnya saksi mata dan minimnya kamera pengawas di sekitar rumah korban. Menurut Ketua RT setempat, pada Senin siang 27 Mei lalu, warga mengaku sempat melihat seorang laki-laki keluar dari rumah korban. Sebelum korban keluar rumah dalam kondisi penuh luka. Ada warga yang lihat bahwa setelah dia dipukul ada orang keluar, katanya ada orang keluar. Nah, setelah itu beliau di dalam itu dilihat berdiri dalam keadaan berdarah. Jadi orang-orang kampung itu teriak, "Oh, tolong. Itu ceritanya, baru dibawa ke rumah sakit. Tapi memang pada saat itu tidak ada yang tahu apakah dia dipukul siapa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Misran menambahkan sebelumnya Widiono tinggal bersama anak dan menantu laki-lakinya. Namun karena tidak suka dengan perangai menantunya, pensiunan ASN PU Pemkot Kalimantan Timur itu mengusirnya dari rumah. Yang bingungnya nih kok
kita kan bingung. Rumah itu kalau lain orang di dalam tidak tahu pembukanya, selain orang dalam. Nah, orang biasa lah yang situ. Sedangkan si mantu ini dulunya dia memang di situ karena istrinya dulu sebelum meninggal, istrinya kan anaknya itu yang membantu. Setelah anaknya kecelakaan, tidak bisa berdiri lagi, lumpuh. Nah, ada si kata-katanya sih diusir katanya, diusir dari mertua. Kemungkinan di situ dia sakit hati. Hampir 1 bulan buron, petunjuk tentang penganiayaan Widiono menemukan titik terang dengan ditangkapnya Iwan Septiadi, 32 tahun di wilayah hukum Palembang, Sumatera Selatan. Namun penangkapan Iwan pada 16 Juni itu terkait pencurian sepeda motor. Keberadaan Iwan di Palembang rupanya sebagai salah satu upaya melarikan diri dari tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Widiono. Yang mencengangkan, perbuatan tersebut dilakukan atas suruhan menantu korban, Solikin. Hasil pemeriksaan polisi, Solikin yang ditangkap di rumahnya mengakui perbuatan penganiayaan terhadap sang mertua Widiono. Fakta pun terungkap jika penganiayaan yang menimpa korban berawal dari rencana pembunuhan yang digagas Solikin. Peristiwa itu merupakan keterangkaian kejadian adanya perencanaan pembunuhan yang diinisiasi oleh menantunya sendiri yang merasa sakit hati karena yang pertama diusir dari rumah dan yang kedua karena dituduh menggunakan narkoba. Solikin mengakui rencana pembunuhan itu dilatar belakangi sakit hati dengan sikap korban serta ingin menguasai harta mertuanya. Menurut Solikin, korban mengusir dirinya dan keluarganya dari rumah setelah istrinya mengalami kecelakaan. Padahal menurut pelaku, selama ini korban dirawat olehnya serta sang istri yang merupakan anak perempuan korban. Solikin juga ingin memiliki rumah yang dimiliki korban. Sakit hati loh. Sakit hati kenapa? Gara-gara istri saya nggak diakui anak. Modelnya kayak nggak dianggap anaknya. Nah terus habis itu saya sakit hatinya 2 kali Pak. Saya pas habis kecelakaan kan. Nah habis kecelakaan tuh istri saya kan patah semua tuh. Jadi kita mau balik ke rumah situ nggak boleh lagi. Soalnya istri saya kan nggak bisa apa-apa. Ya sakit hati aja Pak. Apakah dengan harapan dapat bagi warisan gitu? Ya dapat bagi warisan juga. Itu memang tujuannya. Pria yang bekerja sebagai buruh ini juga berterus terang, tidak suka dengan perkataan mertuanya yang menyebut dirinya pecandu narkoba. Solikin terpikir untuk menyewa pembunuh bayaran. Iya Pak, saya mau pemakai kabur. Ya, selama habis itu kecelakaan gitu saya nggak kurangi lagi ya. Teman saya yang saya minta tolong habisin mertua saya ya kan. Melalui teman saya gitu, saya janjikan mau ngasih uang. Berapa dikasihkan? 15 juta. 15 juta? Ya. Meski mengaku pernah menjadi pecandu, Solikin tetap menyimpan sakit hati kepada mertuanya. Hal tersebut diutarakan kepada Iwan saat keduanya bertemu di sebuah warung kopi di Pasar Segiri pada Kamis 23 Mei 2024. Iwan kemudian menyarankan agar sang mertua dibunuh. Tanpa pikir panjang, Solikin menyetujuinya dan menyusun rencana. Iwan kemudian ditawari upah sebesar 15 juta rupiah agar mau menjadi eksekutor. Menyanggupi tawaran Solikin, Iwan kemudian diantar ke rumah Widiono. Berdasarkan keterangan Ketua RT, Iwan pernah dikenalkan Solikin kepada bapak mertuanya. Hal tersebut yang membuat korban mempersilahkan Iwan bertamu ke rumahnya. Bahkan Iwan diperbolehkan menginap, makan, dan mengobrol bersama korban. Senin 27 Mei saat korban lengah, Iwan menganiaya korban menggunakan besi bekas ke arah kepala. Korban juga dianiaya menggunakan tangan kosong berkali-kali. Akibatnya, korban terjatuh dan diyakini Iwan telah meninggal dunia. Sebelum kabur, Iwan kemudian mengambil uang korban sejumlah Rp300.000. Akibat penganiayaan berat yang dialaminya, korban mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Tetangga saya di Jelawat. Sang eksekutor dijanjikan imbalan 15 juta rupiah jika berhasil membunuh korban. Pelaku tidak menyangka jika korban yang mendapat penganiayaan berat selamat dari maut. Pak, ini izin melaporkan pemukulan di Jalan Biawan di dekat Langgar.
Iwan Septiadi, 32 tahun, mengaku tergiur dengan iming-iming bayaran sebanyak 15 juta rupiah dari temannya Solikin. Padahal Iwan mengetahui pendapatan Solikin sehari-hari hanya dari pekerjaan buruh tidak tetap. Menurut Iwan, uang belasan juta rupiah tersebut akan diberikan setelah Solikin berhasil menguasai rumah mertuanya. Satu, membutuhkan uang juga, Pak. Karena nggak ada pekerjaan, saya membutuhkan uang juga, Pak, untuk biaya kehidupan di sini. Berapa dijanjikan? 15 juta, Pak. Itu disuruh membunuh mertuanya itu, Pak, biar dapat menguasai harta mertuanya dia, Pak. Baru saya dikasih. Hingga dirinya tertangkap, tidak sepeser pun uang yang diterima Iwan dari Solikin. Selain mengambil uang korban Rp300.000, Iwan terpaksa mencuri sepeda motor dan menjualnya untuk ongkosnya melarikan diri dari endusan polisi. Bang, dia mau kerja. No. Ada dikasih yang dijanjikan? Belum ada Rp1.000, belum ada, Pak. Belum ada ya? Saya melarikan diri kemana-mana, Pak. Untuk merasa kayak berdosa, kayak ketakutan gitu, Pak. Pada polisi, Iwan mengaku tidak tahu jika korban yang dianiayanya masih hidup dan hanya jatuh pingsan. Karena setelah menganiaya korban berkali-kali hingga korban terjatuh, Iwan segera melarikan diri setelah mengambil uang korban sebesar Rp300.000. Kasur itu, Pak, di bawah itu, Pak. Ya. Berapa kali dipukul? Yang pakai besi 2 kali, yang pakai tangan 6 kali, Pak. 6 kali. Setelah melakukan, saya pergi meninggalkan korban. Dah, perasaan saya dia nggak bergerak lagi, saya tinggalkan dia. Kondisi ekonomi Solikin dibenarkan Ketua RT Misran, tempat pelaku pernah tinggal bersama mertuanya. Misran mengaku tidak menyangka jika Solikin sanggup membayar orang untuk membunuh mertuanya. Cuma nggak tahu kejadian gini kok bisa pikiran ke sana gitu loh, nyuruh orang membunuh mertuanya, mau ngupai orang sekian itu kalau pikiran saya kok bisa gitu loh. Sedangkan beliau aja kan kadang kerja kadang enggak. Sementara menurut Kapolsek Samarinda Kota, kecurigaan keterlibatan Solikin dalam penganiayaan mertuanya karena dirinya tidak ingin melihat kondisi mertuanya setelah korban mendapat perawatan medis. Saudara Solikin selaku keluarga korban yang dituakan tidak mau datang melihat kondisi korban setelah kejadian. Serta saudara Solikin tidak pernah membesuk serta membantu pengurusan selama korban di rumah sakit. Saudara Solikin hanya menyuruh anaknya untuk melihat kondisi korban. Jadi dari hal-hal tersebutlah kami bisa mengarah kepada saudara Solikin, termasuk hasil pendalaman kami dari sang eksekutor si saudara Iwan. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta Luki Nur Hadianto, keputusan seseorang menyewa orang untuk membunuh orang-orang terdekat dipengaruhi 2 hal. Pelaku menilai tindakannya untuk menghilangkan nyawa korban tidak akan mengarah pada dirinya. Kedua didasari karena pelaku tidak sampai hati melakukan sendiri pembunuhan terhadap orang-orang terdekatnya. Seringkali kejahatan tersebut tidak mengarah kepada aktor dari pelaku kejahatan yang kemudian mengarah kepada pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh bayaran. Yang kedua, seringkali mereka tidak sampai hati kemudian untuk dapat melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang terdekat, bahkan kemudian kepada keluarganya. Nah, 2 aspek ini akhirnya melandasi orang-orang tertentu menyewa pembunuh bayaran, alih-alih mereka melakukannya secara sendiri. Namun pilihan untuk menyewa pembunuh bayaran di Indonesia tidak diikuti dengan kemahiran khusus, melainkan hanya tergiur dengan imbalan yang besar. Ya, ini menjadi salah satu fenomena yang menarik ya. Ternyata dalam konteks bagaimana kemudian upaya untuk memenuhkan harta, terus kemudian emosional, bahkan kemudian pelampiasan terhadap sesuatu hal yang tidak tersampaikan, itu kemudian menggunakan perantara pembunuh bayaran. Seringkali di Indonesia hal ini kemudian dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki relasi-relasi khusus, bahkan tidak memiliki keterampilan khusus yang cenderung mengarah kepada keberanian, bahkan kemudian sulit untuk menghilangkan barang buktinya. Jadi dalam konteks ini ada perbedaan yang bagaimana kemudian professional crime itu kemudian diwujudkan dalam konteks pembunuh bayaran di luar negeri. Di Indonesia seringkali lebih kepada bagaimana kemudian orang-orang yang memiliki keberanian dilakukan dan kemudian disewa dalam konteks pembunuh bayaran. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal penganiayaan dan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukum penjara selama 14 tahun. Dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Depok, Jawa Barat, Ardi Wirya Iyung Rizky melaporkan. Pak, ini izin melaporkan pemukulan.
Dua wanita terbukti menjual emas palsu, kalung tembaga dilapisi dengan emas. Sesaat lagi tetaplah di Sergap Investigasi.